Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memotivasi kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-19. Demikian firman-Nya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikianlah firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi penjala manusia. Adalah suatu keistimewaan yang luar biasa, adalah suatu penghargaan yang luar biasa bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, najis, durhaka, tapi diberi Tuhan kepercayaan, bahkan panggilan untuk kita menjadi penjala manusia. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar untuk terus berusaha supaya kita menjadi penjala manusia. Hal ini sangat jelas dalam ayat 19 tadi. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Selama ini mereka adalah penjala ikan, tapi Yesus mau mengubah mereka supaya mereka menjadi penjala manusia. Artinya bahwa kita berusaha, belajar, dan bertanggung jawab untuk kita menarik orang-orang berdosa, orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan, supaya mereka mendekat kepada Tuhan. Atau kita belajar supaya kita membawa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, supaya mereka bisa percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus yang baik. Itulah namanya kita sudah menjadi penjala manusia. Lalu apa syarat yang dituntut dari kita kalau kita mau menjadi penjala manusia? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut Tuhan bagi kita. Yang pertama, dalam ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Mari ikutlah aku. Jadi hal yang pertama di sini terlihat bahwa hal yang pertama untuk kita menjadi penjala manusia, maka kita harus menjadi murid Kristus. Ikutlah aku. Kita harus mengikut Yesus. Kita harus belajar dari Yesus. Kita harus belajar mencontohi dan meneladani Yesus supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Tidak mungkin kita bisa membawa orang kepada keselamatan, membawa orang untuk menjadi murid Kristus, sementara kita sendiri belum menjadi murid Kristus. Tidak mungkin kita bisa menjadi penjala manusia kalau kita sendiri belum menjadi muridnya yang baik. Karena itu Kristus menuntut kita seperti murid-murid pada waktu itu, supaya menjadi penjala manusia, maka kita harus menjadi murid Kristus. Ikutlah aku. Kita harus ikut Yesus. Kita harus belajar dari Yesus dalam segala hal. Itu namanya kita menjadi murid Kristus. Hal yang kedua yang dituntut dari kita, ayat 19b, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kamu akan kujadikan, kamu akan kubentuk. Di sini kita lihat hal yang kedua yang dituntut Kristus bagi kita ketika kita mau menjadi penjala manusia adalah mau diproses oleh Kristus. Kujadikan. Artinya ada unsur proses yang akan dilakukan oleh Kristus ketika kita mau menjadi penjala manusia, karena pasti butuh waktu, butuh belajar untuk menjadi penjala manusia yang baik.
Sama seperti menjadi penjala ikan, butuh belajar, butuh pengalaman. Untuk kita bisa menjadi penjala ikan yang baik. Menjadi penjala manusia juga seperti itu. Kita butuh untuk diproses oleh Kristus. Kita butuh untuk mau dibentuk oleh Kristus. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita mau diproses, kita mau dibentuk. Butuh kerelaan dari kita, butuh kesetiaan dari kita, butuh kemauan dari kita untuk mau diproses oleh Kristus supaya kita bisa menjadi penjala manusia yang baik dan yang berkenan kepadanya. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita, kalau kita mau menjadi penjala manusia, ayat 20 dan 22, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terus ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Mereka meninggalkan perahu serta ayahnya. Di sini kita melihat hal yang ketiga menjadi penjala manusia. Kita harus mau berkorban bagi Kristus. Tanpa ada pengorbanan maka tidak akan mungkin kita menjadi penjala manusia. Mau berkorban untuk meninggalkan jala, meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan kita selama ini, meninggalkan ayam dan meninggalkan perahu. Itu harus kita buat kalau kita mau menjadi penjala manusia. Intinya adalah bahwa menjadi penjala manusia dituntut kerelaan untuk kita berkorban bagi Kristus, meninggalkan segala hal. Kalau kita tidak mau meninggalkan sesuatu, maka kita tidak akan menjadi penjala manusia yang baik. Jadi menjadi penjala manusia, kita dituntut untuk kita mau berkorban bagi Kristus. Mungkin kita harus mengorbankan pekerjaan kita, mata pencarian kita. Mungkin kita harus meninggalkan hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Demi Kristus, demi menjala manusia. Kita harus rela mengorbankan itu semua supaya kita memenuhi syarat menjadi penjala manusia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi penjala manusia. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi penjala manusia. Karena itu ajar kami supaya kami menjadi murid Kristus. Ajar kami supaya kami mau diproses oleh Kristus. Dan ajar kami supaya kami mau berkorban bagi Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu secara jasmani maupun rohani. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.